Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pada Bapak Farid Tadnir selaku dosen pembimbing mata kuliah Ingkar Sunnah, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul kriteria Ingkar Sunnah. Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Ingkar yaitu yang berarti tidak mengetahui atau tidak menerima baik di lisan dan di hati. Bodoh tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan di dalam hati. Sedangkan sunnah itu adalah sesuatu yang dijalani atau yang sedang dijalani. Terpuja atau tidak, menurut para ulama, sunnah itu ialah suatu ketetapan, perkataan, perbuatan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istilah ingkar sunnah adalah suatu kelompok masyarakat atau sekelompok orang yang tidak mengakui atau menolak sunnah sebagai hujah dalam sumber beragama dalam Islam setelah Al-Quran. Sedangkan menurut Luqman Hakim mendefinisikan bahwa ingkar sunnah adalah gerakan dari kelompok-kelompok umat Islam sendiri yang menolak atau rintas sunnah sebagai hukum atas sumber ajaran agama Islam yang wajib dipedomani dan diamalkan. Selanjutnya ada kriteria ingkar sunnah. Adapun kriteria dalam ingkar sunnah yaitu mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas yang zahir, disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki kekuatan hukum sedikit pun. Argumen ini berdasarkan pada Quran Surah Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini kebenaran Al-Quran bersifat pasti, sedangkan sunnah bersifat zani. Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, maka sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan menjauhi zani. Sehingga menurut anggapan kelompok ingkar sunnah bahwa sunnah itu seluruhnya adalah zani, dan zani tidak dapat dijadikan hujah dalam beragama. Yang kedua, menolak hadis Nabi baik seluruhnya maupun sebagian. Secara garis besar, Muhammad Abu Zahra berkesimpulan bahwa terdapat 3 golongan kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi, dan yang kedua, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang ketiga, mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Dilihat dari penolakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok pertama dan kedua pada hakikatnya memiliki kesamaan dan pandangan bahwa mereka tidak menjadikan sunnah sebagai hujah. Para ahli hadis menyebut kelompok ini sebagai kelompok ingkar sunnah yang menolak sunnah secara totalitas berdasarkan argumen mereka yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang besar hati. Kemudian ada juga Quran Surah An-Nahl yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dari Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Menurut mereka, pada ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama tanpa perlu penjelasan dari As-Sunnah. Bagi mereka, perintah telah tertera dalam Al-Quran, misalnya surah Al-Baqarah ayat 38, surah Hud ayat 104, dan surah Al-Isra ayat 78, dan lain-lain. Adapun argumen lain kelompok ingkar sunnah menolak hadis Nabi, yaitu diantaranya Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Yang kedua, tidak percaya pada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Terakhir, yang ketiga, dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang pada hadis Nabi. Jadi menurut para pengingkar sunnah, hadis ini merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mausufi akan melanjutkan penjelasan mengenai makalah kami, yakni tentang kriteria ingkar sunnah bagian yang ketiga, yakni menyalahi faham mayoritas ulama dan umat Islam. Adapun faham ingkar sunnah yang menyalahfahami mayoritas ulama dan umat Islam, diantaranya poin yang pertama, yakni penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran. Namun demikian bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi SAW, dan sebaliknya dengan menguasai bahasa Arab, seseorang justru
mengetahui bahwa Al-Quran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun poin yang kedua yakni tentang kata tibyan. Kata tibyan yang termuat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89 yang dimana potongan surahnya berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Di mana dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 ini mencakup 3 hal. Yang pertama, bahwasannya ayat-ayat Al-Quran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan, dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Dan yang kedua, menjelaskan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global. Dan yang ketiga yakni menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW menetapkan sesuatu ketentuan yang tidak ditemukan tegas di dalam Al-Quran. Jadi berdasarkan Quran surah An-Nahl ayat 89 ini menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah sumber penjelas ketentuan agama Islam. Jadi bukan berarti bermaksud bahwasannya sama sekali menolak keberadaan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Quran surah An-Nahl ini menjelaskan bahwasannya hadis Nabi Muhammad SAW memberikan kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Adapun poin yang ketiga yang menyalahfahami mayoritas ulama dan umat Islam, yakni Imam Syafi'i sebagaimana ulama lainnya mengetahui atau mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah dhanni, karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karenanya, tidak semua hadis ahad itu dapat diterima dijadikan hujjah, kecuali kalau hadis ahad tersebut memenuhi persyaratan sahih dan hasan. Adapun yang keempat yakni hadis yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah untuk menolak kehujahan Nabi Muhammad SAW dinilai Imam Syafi'i sebagai munqati. Apa itu munqati? Munqati itu adalah hadis yang sanadnya terputus, tidak sampai kepada maqamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang dimajukan atau hadis yang digunakan kelompok ingkar sunnah ini berkualitas dhaif. Jadi karena berkualitas dhaif, karenanya tidak layak dijadikan sebagai sebuah argumen. Dan selanjutnya, bantahan mengenai argumen ingkar sunnah diantaranya itu kekurangan mempelajari Al-Quran. Hal ini karena banyak mereka memakai dalil Quran surah An-Nahl ayat 89 tadi, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Dan dibantah oleh Quran surah An-Nahl ayat 44, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dan ada juga bantahan terhadap mereka di dalam Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab atau Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Hal ini tidak pada tempatnya, sebab Allah juga menyuruh kita untuk memakai apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, seperti dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yakni, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi berdasarkan teks Al-Quran bahwasannya Rasulullah SAW diberi tugas untuk kita itu menjelaskan kandungan Al-Quran, sedangkan kita sebagai hamba, sebagai umat manusia diwajibkan untuk menerima atau mematuhi penjelasan-penjelasan baik berupa perintah maupun larangan.
Adapun kriteria ingkar sunnah yang poin keempat, yakni hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Sebagian paham atau aliran ingkar sunnah memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dan mempertahankan paham mereka yang hanya mengambil dasar hukum dari Al-Quran saja. Adapun argumen mereka diantaranya yakni dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89, di mana potongan surah An-Nahl ayat 89 ini berbunyi, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Adapun dalil Al-Quran yang kedua yang mereka gunakan yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 38, yang mana potongan ayatnya berbunyi, "Ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Yang artinya, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka himpunkan. Jadi, menurut para ingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukannya adanya keterangan lain termasuk sunnah Nabi SAW. Dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh paham ingkar sunnah, bahwasannya mereka itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW hanya bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan itu kepada pengikutnya. Di luar dari hal tersebut, Nabi tidak mempunyai wewenang. Jadi, bagi mereka dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk patuh kepada Rasul. Hal itu, menurut para ingkar sunnah, sunnah hanyalah berlaku tak kala Rasulullah SAW masih hidup, yakni tak kala jabatan sebagai ulul amri di tangan beliau. Maka setelah beliau wafat, maka jabatan ulul amri berpindah ke tangan yang lain, dan karenanya kewajiban patuh kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW menjadi gugur. Adapun poin kelima mengenai kriteria ingkar sunnah, yakni berbeda dalam cara pelaksanaan ibadah tertentu. Jadi pengikut ingkar sunnah yang hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan mengabaikan sunnah Nabi SAW, mereka juga mempunyai ibadah-ibadah yang diajarkan di dalam kelompok ingkar sunnah itu dalam hal-hal tertentu. Yang pertama yakni tentang dua kalimat syahadat. Mereka tidak mengakui dua kalimat syahadat seperti kita, karena bagi mereka dua kalimat syahadat itu tidak ada di dalam Al-Quran. Maka mereka hanya merujuk pada Quran Surah Al-Imran ayat 64, yakni yang bunyi syahadatnya asyhadu bi anna muslimun, yang artinya, maka katakanlah, saksikan oleh kalian bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan adapun ajaran kedua, yakni para ingkar sunnah, sholat sehari semalam hanya sekali, tidak 5 kali seperti kita, karena menurut mereka sholat sehari 5 kali itu merupakan syariat buatan manusia, sedangkan syariat Allah hanyalah 3 kali dalam sehari. Dan mereka merujuk dalam pendapat mereka dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78, yang mana dalilnya berbunyi, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyakil laili wa Qur'anal fajri, Innal Qur'anal fajri kana mashhuda, yang mana artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Jadi kesimpulannya, waktu sholat mereka itu 3 kali dalam sehari, yakni pertama sesudah matahari tergelincir, dan kedua ketika malam sudah mulai gelap. Dan adapun ajaran selanjutnya yang mereka gunakan dalam kelompok ingkar sunnah, yakni tidak ada tata cara khusus dalam tata cara sholat mereka yang tidak sama dengan kita, karena bagi mereka tidak ada di dalam Al-Quran tuntunannya. Dan untuk selanjutnya juga tentang mengenai puasa Ramadan, bagi mereka puasa hanya wajib bagi orang-orang yang melihat bulan saja, dan kalau seseorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Jadi pendapat mereka tentang ingkar sunnah ini merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 185,
yang mana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan adapun ajaran selanjutnya, pada umumnya mereka tidak menunaikan zakat. Yang mereka akui adalah hanya perintah memberi kepada fakir miskin. Dan ajaran selanjutnya juga, rukun Islam yang 5 tidak berfungsi apa-apa. Yang terpenting bagi mereka adalah pemahaman Al-Quran. Dan menurut mereka tidak ada rukun iman dan rukun Islam di dalam Al-Quran. Dan sebab tidak ada dalil Al-Quran yang menyebutkannya. Dan adapun ajaran selanjutnya juga, orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Dan untuk ajaran selanjutnya juga, bahwasanya ingkar sunnah ini mengatakan pakaian ihram adalah pakaian orang Arab dan membuat repot. Oleh sebab itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas dan dasi. Adapun pendapat ingkar sunnah mengenai haji, bagi mereka haji itu boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Jadi di antara yang saya sebutkan tadi itulah ajaran-ajaran tertentu mereka yang mereka buat sendiri dalam ajaran mereka, yang mana ajaran itu berisi tentang kesesatan yang mereka karang-karang sendiri. Jadi bukan berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baiklah, di sini kami mencoba untuk membuka sesi tanya jawab atau lebih tepatnya kita sebut sharing terhadap pertanyaan teman-teman yang dilontarkan kepada kami. Adapun pertanyaan pertama yakni dari saudara Kurniawan itu Dermawan, di mana pertanyaannya yang pertama, apakah para ingkar sunnah mempunyai rukun iman maupun rukun Islam? Dan pertanyaan kedua, apakah pelaku ingkar sunnah ini bisa dikatakan sesat ataupun keluar dari ajaran agama Islam atau murtad? Jadi di sini kami menjawabnya, kelompok para ingkar sunnah ini dia tidak memiliki rukun iman maupun rukun Islam. Kenapa demikian? Karena bagi mereka rukun iman ataupun rukun Islam itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi intinya prinsip mereka itu segala sesuatu yang tidak tercantum hukumnya ataupun dalilnya di dalam Al-Quran, mereka tidak akan mengikutinya, sekalipun itu menyangkut tentang hal Islam maupun hal iman. Jadi untuk pertanyaan kedua, apakah pelaku ingkar sunnah bisa dikatakan murtad atau sesat? Ya, di sini kami menjelaskan dahulu apa-apa saja kriteria seseorang itu bisa disebutkan atau dikatakan murtad, keluar dari ajaran Islam. Di sini kami mengutip pendapat atau penjelasan dari Buya Yahya, ada 6 kriteria seseorang itu bisa kita sebut itu murtad atau keluar dari ajaran Islam. Yang kriteria pertama yakni merendahkan atau meremehkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merendahkan atau meremehkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merendahkan atau meremehkan syiar-syiar agama Islam. Dan selanjutnya merendahkan atau meremehkan hukum-hukum Allah, serta meremehkan janji-janji Allah, dan kriteria yang terakhir yaitu meremehkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, di sini sudah terlihat bahwasannya sudah jelas para ingkar sunnah ini yang menganggap Nabi Muhammad SAW itu dengan pandangan rendah. Yaitu contohnya dia berpendapat bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Al-Quran kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah bertugas untuk menerima wahyu kepada pengikutnya. Jadi di luar dari konteks itu Nabi Muhammad tidak berwenang. Itulah menurut pendapat mereka. Jadi adapun yang kedua, bukti mereka itu merendahkan Nabi Muhammad SAW, yakni mereka mengatakan bahwasannya hadis Nabi sampai kepada kita itu melalui sesuatu proses yang tidak terjamin atau luput dari kesalahan maupun kekeliruan. Hingga mereka juga menyebutkan bahwa hadis Nabi itu mengandung kedustaan. Nauzubillahi min zalik.
Adapun kriteria yang saya sebutkan tadi, contohnya dia tuh merendahkan para ingkar sunnah ini, merendahkan syiar-syiar agama Islam. Yaitu mereka itu membuat hukumnya sendiri. Seperti mereka itu membuat syahadatnya sendiri. Ya, kita ketahui syahadat mereka para ingkar sunnah itu asyhadu bi anna muslimun. Dan sholat mereka itu tidak seperti kita yang sholat 5 kali dalam sehari, tetapi mereka membuat sholat mereka sendiri 3 kali dalam sehari. Dan untuk puasa mereka, wajib puasa bagi mereka jika seseorang itu melihat bulan, dan tidak wajib mereka berpuasa ketika mereka itu tidak melihat bulan. Jadi itulah perbedaannya. Adapun zakat bagi mereka itu tidak ada. Yang ada hanya bagi mereka itu memberi makan fakir miskin. Dan adapun mengenai rukun iman dan rukun Islam itu mereka tidak ada bagi mereka. Dan untuk orang yang meninggal bagi mereka tidak wajib untuk disolatkan. Dan pakaian ihram mereka itu berbeda dengan kita. Kalau mereka pakaian ihramnya itu memakai celana panjang, dasi, dan jas gitu. Dan bulan haji bagi mereka itu ada 4. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulkaidah, yang keempat Zulhijjah. Jadi sudah tampak gambaran kepada teman-teman bahwasannya para ingkar sunnah ini tidak memiliki rukun iman dan rukun Islam, dan mereka itu telah sesat. Sesatnya itu terdapat dalam ajaran-ajaran pokok atau ibadah-ibadah khusus mereka yang mereka buat sendiri dengan penafsiran salah mereka sendiri. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua dari saudara Muhammad Nur Fauzan, yang mana pertanyaannya yakni bagaimana jika seseorang itu telah terpapar paham ataupun doktrin ingkar sunnah, lalu orang tersebut ingin kembali ke jalan yang benar. Jadi, adapun cara-cara untuk seseorang itu kembali ke jalan yang benar, yakni yang pertama, kita harus menghindari atau menjauhkan diri kita tuh dari paham-paham ingkar sunnah. Jangan masih tetap bergabung kepada kelompok ataupun gerakan-gerakan ingkar sunnah lagi. Karena kenapa demikian gitu? Karena hal itu bisa menambah pemikiran kita terhadap hal-hal sesat yang baru. Jadi kalau bisa kita jauhkan dulu circle kita dari kelompok ingkar sunnah tadi. Adapun yang kedua, kita harus meyakinkan ataupun meniatkan dalam hati kita bahwasanya ajaran Islam itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya kepada Al-Quran saja. Dan kenapa seseorang itu bisa dia melenceng atau lari terhadap ajaran-ajaran yang benar, itu karena hanya 2. Yang pertama dia itu akidahnya lemah atau kurangnya akidah, dan yang kedua kurangnya ilmu. Dan umat Islam ini kan sekarang udah kurang ilmu, malas pula menuntut ilmu, dan mudah mencontoh. Kalau mudah mencontoh yang baik, alhamdulillah. Ini umat Islam sekarang mencontoh hal-hal yang asing, hal-hal yang jarang dilakukan manusia, itu yang dicontoh. Untuk yang ketiga, yakni kita harus mempelajari atau memaknai secara dalam apa-apa saja sekiranya fungsi Al-Quran terhadap hadis, dan sebaliknya apa-apa saja makna atau mempelajari kita tuh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi kita harus menselaraskan antara hadis dan Al-Quran. Tidak bisa kita hanya mempelajari Al-Quran saja, itu salah. Adapun langkah-langkah yang selanjutnya yakni kita harus mematahkan argumen-argumen ingkar sunnah. Jadi tujuannya itu teman-teman, kita membantah atau melawan argumen-argumen mereka, agar kita tuh mengingatkan mereka bahwa mereka itu sedang berada dalam kekeliruan, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Dan adapun langkah selanjutnya, kalau sudah kita tuh memang parah kali terpapar terhadap paham-paham ingkar sunnah, maka kita harus belajar kepada guru yang sanadnya bersambung langsung. Karena kenapa demikian teman-teman? Karena tujuannya agar kita tuh menjadi lebih yakin terhadap ajaran agama Islam, tidak ada ragu atau was-was syaitan sedikit pun. Adapun apabila kita sudah fix gitu kan, sudah kita berubah ke ajaran yang benar, maka kita jangan lagi mendatangi atau mendekati ataupun menghampiri kelompok-kelompok ingkar sunnah tadi. Kenapa demikian teman-teman? Karena kelompok ingkar sunnah ini daya tarik untuk mempengaruhi orang-orang sekitarnya itu tuh sangat kuat. Jadi kita usahakan kita menjaga diri kita sendiri agar tidak bergabung dengan mereka. Kita bentengin diri kita sendiri. Mungkin itu langkah-langkah yang dapat kami jelaskan untuk menghindarkan diri kita dari paham ingkar sunnah dan kembali ke ajaran yang benar. Baiklah, adapun pertanyaan yang ketiga, yakni dari saudara Muhammad Fakih Hasibuan, yang mana pertanyaannya yakni, apa sih perbedaan antara salafi dengan ingkar sunnah? Apa-apa saja perbedaan di antara keduanya? Jadi, di sini kami akan menjawab secara sederhana
secara garis besarnya saja, secara garis luarnya saja, tanpa menjelaskan secara dalam mengenai ajaran salafi. Jadi di sini kami akan menjelaskan bahwasannya ingkar sunnah dengan salafi itu sangat berbeda ya teman-teman. Kalau salafi atau paham yang disebut salafisme adalah gerakan atau reformasi di dalam Islam Sunni, dan di mana salaf ini memang mengetahui ajaran agama Islam yang murni tanpa adanya tambahan maupun pengurangan. Dan dalam ajaran mereka memang harus menggunakan Al-Quran dan hadis maupun ijtihad ataupun pemikiran-pemikiran para ulama. Jadi sedangkan kalau dia ingkar sunnah ini memang sama-sama gerakan, antara salafisme dan sama ingkar sunnah ini sama-sama gerakan. Tapi kalau dia ingkar sunnah ini, dia gerakannya itu bukan lagi menambahkan maupun mengurangi hukum-hukum Islam, tapi mereka itu sudah jelas-jelas mereka itu mengubah, bahkan menetapkan hukum-hukum Islam sendiri berdasarkan ijtihad mereka. Ijtihad yang sesat mereka ajarkan itu. Mereka menetapkan hukumnya sendiri berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan penafsiran salah mereka, berdasarkan sesuka hati mereka, tanpa didasari atau dilandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun perbedaan selanjutnya yakni kalau ingkar sunnah itu sudah jelas-jelas sesat karena dia tidak mengakui adanya hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka menggunakan Al-Quran, tetapi mereka tidak menyelaraskan antara Al-Quran dan hadis, itu sama saja ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau salafisme, dia itu bukan ajaran sesat, dan dia juga bukan termasuk kategori 10 kriteria sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi teman-teman, itulah perbedaan antara ingkar sunnah maupun ajaran salafisme. Jadi sekian video penjelasan kami mengenai kriteria ingkar sunnah. Semoga kepada teman-teman yang telah menonton video kami dapat menambah wawasan teman-teman dan dijauhkan kita semua dari paham ajaran-ajaran ingkar sunnah. Dan semoga kita semua tetap berada dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan lebih kurang dalam video ini kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.